Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bertemu lagi dalam mata kuliah kita, yaitu psikologi konseling. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai kelasnya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama, maka kita akan banyak membahas mengenai pengantar psikologi konseling. Sebelum nanti kita akan mengulik lagi gitu ya adik-adik ya, apa sih yang kita pelajari di mata kuliah ini, kemudian juga apa juga kompetensi yang diharapkan. Nah ini kita masuk ke pengantar dulu. Nah oke, ini ada sedikit pembahasan mengenai apa itu gitu ya ilmu psikologi. Nah ini salah satunya medianya. Pas lagi merem dan nyoba tidur di malam hari, pikiran kita sering banget malah jadi liar dan berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Kayak, kenapa kita ngerasa sepi kalau sendirian? Atau sedih ngeliat kucing terluka di jalanan? Atau heran kenapa kita bisa punya kebiasaan aneh, bahkan ketakutan yang gak beralasan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu emang masih membingungkan. Tapi ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua teka-teki ini. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah bidang ilmu yang penuh dengan tanda tanya bernama psikologi. Simpelnya banget, psikologi itu dunia yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Kalau dibayangin, psikologi itu kayak detektif yang nyari harta karun rahasia tentang segala jawaban perilaku manusia. Harta itu tersimpan di dalam berkotak-kotak peti berisi jawaban tentang apa itu kesadaran, mimpi, perilaku sosial, hingga penyebab gangguan mental. Tapi nggak kayak harta karun biasanya, harta karun ini tersembunyi lokasinya. Dia ada di dalam diri kita, tepatnya di otak manusia. Jadi ilmuwan butuh cara khusus untuk bisa masuk ke dalam sana. Cara-cara yang dipakai ilmuwan itu bisa dari ngamatin perilaku dari subjek yang mau diteliti, atau dengan ngelakuin eksperimen di dalam laboratorium. Oke, nah ini sebagai pengantar ya adik-adik ya. Kalian pasti sudah mendapatkan ini di mata kuliah psikologi umum. Nah, sehingga ketika kita masuk kaitannya dengan psikologi konseling, ini adalah berkaitan dengan nanti aspek perilaku yang kita hadapi gitu ya dari klien. Nah, kemudian psikologi mempelajari manifestasi dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku, artinya yang bisa kita ukur. Nah, kemudian saya akan skip. Nah, kita langsung ke sini adik-adik. Apa itu konseling? Nah, konseling itu adalah sebuah proses interaksi antara konselor dengan konseli gitu ya. Nah, kemudian proses interpersonal ini dibantu oleh profesional. Nah, ini diharapkan nanti adik-adik goalnya adalah nanti bisa menjadi profesional di bidang konselor. Biasanya ini untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan diri, mengenali masalah, ataupun mengarahkan pada kesejahteraan si klien. Nah, selanjutnya gitu ya. Nah, definisi konseling. Nah, konseling ini beberapa para ahli mendefinisikan itu pertama adalah upaya untuk membantu klien terlibat dalam jenis perilaku yang akan mengarah pada penyelesaian masalah klien. Nah, ini highlightnya ya, penyelesaian masalah. Kemudian menunjukkan hubungan profesional. Nah, di sini keywordnya hubungan profesional antara konselor terlatih dan klien. Kemudian juga konseling itu adalah interaksi di mana konselor menawarkan kepada orang lain yaitu waktu, perhatian, rasa hormat yang diperlukan untuk mengeksplorasi, menemukan dan memperjelas cara hidup yang lebih kreatif untuk kesejahteraan yang lebih besar. Nah, ini beberapa definisi konseling menurut para ahli. Kemudian, nah kita akan mengenal ada 3 jenis ya adik-adik ya. Nah, kata-kata yang kalian mungkin familiar. Yang pertama, dan mereka ini saling bersinggungan. Yang pertama itu ada konseling, nah, kemudian ada bimbingan, dan juga ada psikoterapi. Nah, untuk konseling, nah di sini saya mencoba untuk memetakan gitu ya, apa sih pembeda highlightnya.
Yang pertama dari tujuan. Nah, tujuan untuk konseling itu dia membantu untuk membangun insight atau membantu perubahan. Masalahnya biasanya umumnya terkait dengan ketidakmampuan menghadapi stres, kemudian adaptasi, waktunya relatif pendek dan tempatnya formal. Nah, adapun menurut WHO, konseling itu adalah konselor dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sementara bimbingan, dia highlightnya untuk memberikan informasi. Tempatnya bisa formal informal dan umumnya adalah di masalah pendidikan atau karir. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga bisa dilakukan oleh guru, teman, ataupun keluarga. Yang ketiga, nah dia lebih spesifik lagi gitu ya adik-adik ya, psikoterapi. Nah, maka biasanya kalau kalian membaca textbook, dia bersandingan tuh counseling and psychotherapy. Nah, dia tujuannya adalah untuk mengobati atau menyembuhkan dan umumnya masalah itu adalah masalah yang lebih kompleks, waktunya juga panjang dan ini biasanya dilaksanakan di rumah sakit atau di klinik dan juga kalau menurut WHO dia harus punya latar belakang psikiater atau psikolog. Nah, selanjutnya, 7 karakteristik konseling. Ini yang harus kita juga pahami adik-adik ya sebagai mahasiswa psikologi. Yang pertama, itu afeksi. Hubungan afektif dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan klien. Jadi kedekatan ya di sini ya. Kemudian yang kedua, ada intensitas hubungan. Diharapkan kita juga bisa membangun intensitas hubungan yang mendalam dengan klien. Yang ketiga, ada pertumbuhan dan perubahan. Artinya hubungan antara konselor dan klien itu sifatnya dinamis dari waktu ke waktu dan juga diharapkan ada peningkatan. Keempat, privasi. Nah, ini juga yang menjadi highlight ya adik-adik ya. Adapun hal yang disampaikan selama proses konseling itu diharapkan adalah sebuah hal yang privacy hanya untuk si konselor dan klien, terkecuali pada fase-fase tertentu ya, atau memang mungkin ada kesepakatan antara si klien dengan konselor. Kemudian yang kelima, memberikan dorongan atas keinginan atau perubahan perilaku klien. Jujur ya adik-adik ya, ini juga penting, kejujuran. Kemudian juga bagaimana kita sebagai konselor itu otentik ya, memberikan respon yang jujur juga terhadap klien. Dan yang ketujuh adalah efektivitas gitu ya. Ini juga diharapkan jadi konseling kita juga tidak bertele-tele, tapi kita efektif apa nih, kita mau membantu klien menyelesaikan masalah apa. Nah, itulah yang menjadi fokus kita dalam melaksanakan konseling. Selanjutnya, ada beberapa tipe psikologi konseling ya adik-adik ya. Nah, tipe psikologi konseling ini diantaranya ada konseling individual. Nah, ini biasanya one by one ya, artinya kita sebagai konselor, kemudian satu kliennya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan status kesehatan mental konsultan, membantu mendapatkan penyesuaian, kesadaran diri gitu ya. Kemudian cara yang lebih berhasil dalam menghadapi kesulitan kehidupan si klien. Sementara ada juga tipe psikologi konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kalau untuk kelompok ini adalah ketika ada psikolog penasihat atau kita punya 2 atau lebih klien gitu ya. Nah, jadi selain konselor ada klien lebih dari 1 dan tujuannya adalah untuk deteksi diri maupun deteksi kelompok dalam upaya untuk mengubah perilaku. Ini secara umum ya adik-adik ya, tapi nanti kita akan spesifik kalau ke masalah yang dihadapi oleh si kliennya apa. Kemudian ini fungsi konseling, ada fungsi pemahaman ya, artinya kita memberikan pemahaman kepada klien untuk berkaitan dengan kondisi psikologisnya maupun juga dengan kondisi fisik atau kesehatan fisik serta pemahaman mengenai informasi pendidikan dan karir. Kemudian yang kedua ada fungsi preventif. Nah, preventif ini pencegahan gitu ya, mencegah masalah yang lebih besar yang dihadapi oleh si klien. Yang ketiga, kita juga punya fungsi kuratif atau di sini dikatakan konseling yang menghasilkan kemampuan klien atau kelompok klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata atau dalam perkembangan kehidupannya. Nah, ini juga yang di-highlight adalah kemampuan klien atau kelompok ya adik-adik ya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah si klien, tapi lebih kepada kita membantu klien untuk memikirkan gitu ya, bagaimana solusinya. Tapi tetap yang harus memutuskan atas solusi dari permasalahan si klien itu adalah si kliennya. Kemudian yang keempat, fungsi pengembangan dan preservatif, menghasilkan kemampuan klien untuk